Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulil Karim amma ba'd. Kali ini pembahasan kita, muzakarah kita, yaitu ada yang menyarankan, mengusulkan, yaitu untuk pembahasan makna kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan insyaallah nanti kalau sempat kita lanjutkan dengan keutamaan sholat. Jadi kita ini manusia Pak, terdiri dari dua unsur, jasmani rohani. Begitu amalan kita juga ada dua juga amalan kita perbuat nih, apa sholat, zikir, puasa, zakat, semua amal itu ada dua juga, ada johir, ada batin. Makanya kalau kita mengamalkan johirnya saja sholat apa amal, maka amal kita tuh khawatir tidak akan sampai kepada Allah. Karena 1000 amalan johir lebih mulia dari satu amalan batin. Amalan johir bagus Pak, sempurnalah. Wudunya bagus kan misalnya kan. Kemudian bacaannya bagus. Tertiblah semuanya amal johirnya. Tapi amal batin satu aja rusak, maka rusak semuanya Pak. Makanya amal batin ini sangat penting Pak, harus tahu Pak. Jadi johir ini sebagaimana casing Pak. Casing nggak ada apa, matanya nggak ada kalau nggak ada dia mesinnya kan. Mobil coba cuman bodi doang, nggak ada mesinnya. Jadi jangan terkesan dengan casing Pak. Begitu amalan juga ada casingnya Pak. Ada johir, ada batin. Itu hadirin. Maka hadirin yang dipersebelah, secara johir ya, memang kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Itu johir Pak. Tapi secara batiniah ya, la ilaha illallah itu Allah telah menjohirkan, mentajalikan dirinya, ya enggak? Karena Allah ini nggak bisa dikenang, nggak bisa diketahui, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dihayalkan Pak. Bapak memang hayal tuh Allah begitu, itu ngaco Pak. Allah digambarkan begitu, waduh bahaya Pak. Makanya hadirin, yang namanya husu itu apa sih, saya tanya ya? Husu itu apa? Bukan husu, bukan. Husu itu apa? Gerakan tuh siapa yang gerakin? Bapak tuh naminah kan, ada gerakan, ada sebentar duduk kan. Kemudian gerak ruku, sujud. Itu maksudnya husu itu Pak. Ini gerakan siapa? Ayo. Casing tuh cuman jasa tuh cuman gerak aja, cuman kadang gerakin. Apa gerakin tuh kayak golek nggak ada dalangnya. Bisa gerakin tuh golek nggak ada dalangnya? Nggak bisa kan? Begitu juga ini amal batin itu. Kita apa amal batin daripada la ilaha illallah. Maka banyak orang yang sholat dapat sekedar sholat itu tidak ada satupun yang Allah terima. Sekedar nganggungin aja. Banyak tahajud sekedar ngantuk doang. Banyak orang berpuasa sekedar lapar haus. Banyak orang berdakwah tapi nggak ada nilai dakwahnya. Kenapa tadi? Dia nggak tahu amalan batiniahnya tadi. Dia tidak mau peduli, tidak mau tahu amalan yang kita harus diketahui Pak. Ada 20 amal batin Pak, harus tahu tuh amal 20 amal batin yang kita harus tahu Pak. Tawadu, kemudian kita tawadu, kemudian kita harus ada rasa rendah diri, kemudian kita harus punya rasa yakinnya benar pada Allah. Itu semua amal batin semua. Ikhlas kita pada Allah. Itu semua amal batin yang kita harus diketahui Pak. Jadi hari ini yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah,
Makanya bagaimana kita mengeluarkan Pak keyakinan selain Allah itu di hati kita. Kita harus dibersihkan, nafikan apa-apa yang membuat hati kita jadi lupa sama Allah. Gara-gara kita punya harta lupa sama Allah. Itulah yang dikatakan ilah, bakteri yang bikin rusak hati kita. Jadi jangan ada satu kecintaan yang di hati kita hanya Allah. Allah tuh Khalik pencipta. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan, hanya Allah yang bisa menciptakan, Pak. Allah yang pemilik alam semesta ini, dialah yang mengatur, Pak. Dalam air itu ada perintah Allah. Dalam gunung ada perintah Allah. Dalam api ada perintah Allah. Dan Allah tahu sampai di mana itu kekuatan api. Dalam bumi, ya, dalam angin, dalam gunung, dalam diri manusia itu sendiri, bakteri-bakteri itu sendiri, semua dalam kontrol Allah, Pak. Tidak akan bergerak satu molekul tanpa izin Allah. Nah, ini semua di bawah pengawasan Allah. Makanya nggak ada lah bisa orang terjadi secara kebetulan, nggak ada, Pak. Geraknya dia, siapa yang gerakin? Allah. Dia bisa mengedip, dia bisa melek, tidur. Siapa, Pak? Itu ulahnya Allah, geraknya Allah. Ya. Orang datang sama kita menyenangkan, siapa yang gerakin? Allah. Orang lagi utang nggak bayar, siapa yang gerakin? Allah. Nah ini, Pak. Itu makna la ilaha begitu, Pak. La ilaha begitu, Allah semuanya. Manusia ada dalam ketiadaan. Awalnya itu, Pak, kita nggak ada, Pak. Nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada motor. Nggak ada, Pak. Yang ada siapa, Pak? Hanya Allah. Lalu Allah punya keinginan, Allah punya rencana, Allah punya suatu ide, Allah punya suatu angan-angan, diwujudkan. Maka apa yang Allah kehendaki itu terjadi, Pak. Kalau Allah ciptakan nggak ada apa-apa, ini cuma Allah sendiri, betul nggak? Jadi, Pak, sebenarnya, Pak, yang namanya pertama bid'ah itu Allah. Tapi bid'ahnya yang tadi nggak ada kan jadi ada, itu bid'ah. Pertama yang bid'ah itu Allah sendiri, Pak, yang bikin bid'ah tuh. Karena alam semesta tadi nggak ada. Ya nggak, jadi yang pertama ngebidahin itu sebenarnya Allah. Tadinya nggak ada kita, nggak ada manusia, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada matahari, nggak ada air. Hanya Allah apa yang ada. Tiada lah mawujud illallah. Yang wujud hanya Allah. Selain Allah tidak ada wujud. Kalau Bapak mengaku wujud, tapi Allah saingan Allah tuh. Kalau selain Allah ada wujud, berarti saingan Allah, ya. Nah, ada siapa? Berarti itu berhala dong. Berhala, Pak, di hati kita. Kalau ada selain Allah wujud, ya wujudnya Allah. Cuma berganti rupa, Pak. Berganti Pak, ya. Berganti. Dari misalnya Bapak nih, katakan contoh, ya. Bapak kan sekarang udah punya ini nih, baju kan. Asal baju dari mana? Benang dari mana? Kapas itulah sebenarnya. Itunya dari kapas itu baju. Sama, Pak, cuman berganti casing, berganti rupa. Dari kapas menjadi benang menjadi baju menjadi bahan menjadi baju, kan gitu. Begitu satu dari satu sumber, Pak. Begitu cuman dari Allah sebenarnya, Pak. Lautan dari Allah, manusia dari Allah, gunung dari Allah, manusia dari Allah. Ayo, siapa lagi yang lain Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada selain Allah, Pak. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Ini, Pak. Jadi, Pak, kalau kita, Pak, sudah meyakini, Pak, semua datang dari Allah, Bapak senang, nggak masalah. Bapak susah, langsak, nggak masalah. Bapak dihina, nggak masalah. Bapak dipuji, nggak masalah. Semua datang dari Allah. Ya nggak? Nggak ada lagi kecewa, nggak ada lagi harapan. Bapak hanya itu datang dari Allah. Bapak misalnya nih diam di rumah gubuk, ya. Tak tahu ada yang ngantri, raja datang ke rumah Bapak nih nganterin gelas berisi air putih. Bapak bangga nggak yang ngasih gelas putih raja? Iya nggak? Begitu, Pak. Kalau Bapak nih tahu nih semua dari Allah, nggak kecewa, Pak. Bapak penghasilan cuma dapat 5.000 sehari, alhamdulillah. Bapak penghasilan 1 juta satu hari, alhamdulillah.
Bapak Pak nggak dapat satu HP, nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah. Mas bayar Allah. Jadi nggak ada rasa beban, nggak ada rasa unek-unek, nggak ada rasa beban, nggak ada Pak. Long aja. Nah ini Pak, inilah hati bersih. Hati hanya ada Allah. Hati yang ada kebesaran Allah. Hati yang ada hanya kekuatan, kehebatan, kemuliaan Allah. La ilaha illallah. Ini Pak, hati bersih Pak. Nah kalau sudah hati bersih Pak, Masya Allah indah Pak hidupnya, menyenangkan Pak. Bapak tiba di hutan pun indah, Bapak tinggal di kota pun indah. Dengan apapun Bapak tinggal indah. Karena Bapak bersama Allah. Bapak berjalan ke kota bersama Allah, Bapak diam bersama Allah, Bapak tidur bersama Allah. Apa nggak indah itu Pak? Semua dari Allah. Nah, tapi kalau Allahnya nggak disertakan, ini jadi masalah Pak. Ya, Allahnya nggak disertakan Pak, ini jadi masalah. Ya, berasa kamu yang mampu, kamu bisa berjalan sendirian, ayo. Kayak apa ya, pocong lagi sendirian jalan. Nah itu Pak. Semua gerakin Allah Pak. Ya. Bukannya kehendak kita Pak. Bapak jalan itu bukan Bapak maunya Bapak kemari kan, maunya Allah. La ilaha illallah. Ini Pak ya. Nah inilah ilah. Saya Muhammad Rasulullah. Elahnya Pak ini segini ya Jabar Pak. Saya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini apa maksudnya Pak? Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi jalan serba cuma satu Pak, cara Nabi. Bapak berakhlak cara Nabi. Bapak beribadah cara Nabi. Ya. Bagaimana hubungan dengan suami istri cara Nabi. Jual beli sesuai dengan apa yang ditentukan Rasul melalui nabinya. Inilah. Sehingga semua pun kita dan mengamalkan perintah Allah Pak. Apa skill Bapak ini, Bapak kecil apapun Bapak perbuatan Bapak ini mengamalkan perintah Allah. Bapak hanya sekedar Bapak minum, ya nggak? Tidur, ke tandas, ya, ke pasar, semua itu perintah Allah Pak, ada perintahnya. Jadi agama itu komplit Pak. Nggak ada Pak selain agama Islam yang komplit begitu Pak. Sampai mau tidur pun diatur sama Allah. Mau ke pasar diatur sama Allah. Bagaimana ke pasar Pak? Ya Pak, ke pasar tuh Bapak bukan niatnya mau apa Pak? Niatnya Bapak mau baca la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, Bapak dapat pahala 1 juta kebaikan Pak. Masya Allah. Jadi semua indah Pak. Ya, Bapak masuk rumah, baca assalamualaikum, baca ikhlas 3 kali, kulhu 3 kali. Sebulan Bapak laksanakan Pak Isra Pak. Semua masalah Bapak beres. Utang Bapak dilunasin sama Allah, cara Allah. Ini Pak. Jadi mudah Pak. Agama itu mudah. Agama itu simpel. Tapi jangan dimudah-mudahkan ya. Jangan dibikin dimudahkan. Memang mudah agama. Tapi jangan dibikin diringankan. Ya. Tanpa agama manusia tidak akan bahagia Pak. Tidak ada pun kebahagiaan sedikit pun Pak. Tidak akan ada kebahagiaan walaupun seupil Pak. Tidak ada agama, tidak ada kebahagiaan. Ini. Bohong Pak. Kalau mau bisa dia rumah mewah, harta banyak, nggak kenal sama Allah, bisa bahagia. Bohong tuh nggak ada tuh. Nggak ada kamusnya begitu, nggak ada. Nggak ada Pak ceritanya. Ya, yang ada dia gagal. Yang ada dia tuh galau. Yang ada dia tuh enggak kekacauan. Yang ada dia kebinasaan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Pak Muhammad Rasulullah ini Pak, ini benteng Pak untuk kita Pak. Tameng. Ya, tameng Pak Muhammad Rasulullah ini. Bapak cara Nabi Bapak, sunnah-sunnah Nabi diamalkan. Kekuatan mana Bapak bisa ngalahkan Bapak coba? Teluh nggak bisa kena Bapak. Jadi tuh tameng Pak. Bapak tuh kalau Bapak mengamalkan sunnah tuh seperti tameng. Radar Pak, itu kalau menyerang tuh kapal pakai radar kan, baru kena kapalnya. Begitu Pak, radar itu. Kalau di itu tuh Israel tuh enggak air dam, air randam. Ini Pak. Itu Pak, ini sunnah tuh kayak air randam Pak. Jadi enggak sebelum kena orangnya, kena dulu itu air randam nih Pak, kayak gitu. Itu sunnah Pak. Ada kejayaan Pak.
Ah, ini Pak. Jangan main-main Pak, sunnah tuh Masya Allah. Ya, jangan main dengan sunnah Pak. Sunnah ada kejayaan. Ya, sunnah ada kejayaan. Ketika Nabi Pak Isra Mi'raj dia menghadap Allah pakai sendal, maka Allah larang, wahai Muhammad, jangan kau buka sendal kamu. Sendal kamu itu lebih berharga arasku, kata Allah. Sendal Nabi Pak yang ada pada Nabi nempel Pak, itu lebih berharga nak sendal daripada arasnya Allah. Bagaimana amalnya Nabi Pak, itu bersendal doang fisiknya, jasad apa yang ada di jasad Nabi Pak. Bagaimana amalnya Nabi coba, Masya Allah. Ya, jadi jangan ente-entekan sunnah, jangan meringankan sunnah Pak. Walat entar walat lah, walat tar. Soalnya mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.